lanjut ke pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi inilah Bapak dan Ibu kita diberikan batasan minimum untuk memilih di RHK kita ini sebanyak 32 poin. Oke, sebanyak 32 poin minimal. Oke, itu minimal. Maka jangan memilih, kalau saran saya sih Bu, jangan memilih pas di 32 karena ini namanya rencana. Rencana itu harus lebih besar selalu. Nah, kita memilih 32 poin tapi jangan memilih hanya di angka 32. Baik, sekarang kita lanjut Bapak dan Ibu di RHK ini di poin pertama. Ini kerennya karena RHK-nya sudah tersedia, karena poinnya juga sudah tersedia. Di RHK ini kita tinggal pilih, kita tinggal klik. Nah, ini misalnya Bapak dan Ibu tinggal pilih aja meningkatnya kompetensi melalui peran. Oke, ini saya ingin cerita. Yang kerennya di RHK di PMM ini, pertama mudah dipahami. Kalau kita baca kayak mudah kita pahami. Yang kedua Bapak dan Ibu, yang di PMM ini RHK di sini itu seperti mengikat komitmen kita kepada sekolah. Jadi RHK itu adalah ikatan kita dengan sekolah. Apa yang akan kita lakukan untuk satuan pendidikan kita kalau kita memiliki dampak dari pelaksanaan itu. Itu berbeda dengan SKP lama. SKP lama itu kalau saya lihat selfish banget gitu. Gue banget gitu. Artinya kita ngajar, kemudian kita ikut pelatihan, kita ikut PKB, kita menulis penelitian. Itu semuanya kayaknya membekas di diri sendiri. Atau RHK-nya juga termasuk misalnya keterlibatan kita di organisasi profesi. Itu kan gue banget, nggak membekas di sekolah. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat nanti, ini RHK ini menggambarkan kekuatan Ibu, apa yang akan Bapak dan Ibu berikan untuk sekolah juga. Oke. Nah, misalnya gini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, ini kan berarti Bapak dan Ibu harus memiliki kemampuan untuk mentoring teman-teman di sekolah Bapak dan Ibu. Oke. Meningkatnya kompetensi guru sebagai partisipan seminar. Oke, berarti ini Bapak dan Ibu ikut seminar. Sekali Bapak dan Ibu ikut seminar, poin Bapak dan Ibu 4 poin. Oke, sekali ikut. Nah, nanti kalau misalnya 2 kali ikut Pak, nanti bisa 8 poin. Jadi ini ada poinnya. Oke, misalnya saya pilih. Nah, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Peran perangkat. Nah, ini misalnya Bapak dan Ibu guru senior nih, ya kan? Ini guru senior. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Kalau Bapak dan Ibu jadi penelaah perangkat ajar, itu nilainya 6 poin. Oke, perangkat ajar. Perangkat ajar itu Bapak dan Ibu jangan hanya dipahami seperti MA dan RPP saja. Itu belum lengkap. Penelaah perangkat ajar itu apa aja perangkat ajar Bapak Ibu? Perangkat ajar kita itu punya alokasi waktu. Nah, jumlah minggu efektif itu loh. Nah, 1. Kemudian ada prota, ada prosem, ada ada silabus atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian baru modul ajar, baru KKTP. Nah, jadi itu harus lengkap semua. Jadi bukan hanya menelaah modul ajar, tapi apakah ada nggak kesesuaian, nah kan? Ketika CP dianalisis menjadi TP, kemudian TP itu dirancang dalam modul ajar, dirancang dalam RPP, ada nggak kesesuaiannya? Nah, ini yang dilakukan. Oke, misalnya ya, saya pilih yang ini. Cengklang saya pilih yang ini. Nah, kegiatannya 1 kegiatan. Oke, kegiatannya 1 kegiatan per semester. Ini langsung dapat Bapak dan Ibu. Bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya laporan. Oke, bukti dukungnya laporan. Target kuantitas 1 kegiatan. 1 kegiatan itu maksudnya gimana? Ya 1 orang guru. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya lagi beberapa, Bapak dan Ibu ingin banyak, Bapak dan Ibu tinggal klik aja di sini. Poinnya naik jadi 24, kan? Nah, kan tidak mungkin kita sepanjang 6 bulan hanya ini aja kerjaan kita, ya. Atau misalnya ikut seminar tadi, mana tadi? Ikut seminar. Nah, ini misalnya sebagai peserta. Ini Bapak Ibu udah mikir-mikir nih 6 bulan ini bakal dapat kita gitu ya. Nah, 1 kegiatan, 2 kegiatan. Setiap kegiatan ini pengali Bapak Ibu. Jadi misalnya ada kayaknya ini nanti
komunitas guru penggerak di Singkil ini kan mau buat kegiatan ini sebulan sekali gitu ya. Tapi di bulan puasa mungkin tidak gitu. Jadi mungkin ada ya sekitar 3 kegiatan lah targetnya. Bapak dan Ibu udah punya 12 poin. 12 poin masih kurang. Kita harus dapat 32 minimal ya, 32 minimal. Tambah lagi Bapak Ibu. Tambah lagi, lihat lagi. Yang sudah kita pilih itu akan hilang Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lagi kita pilih. Oke, kemudian kita pilih lagi yang kedua misalnya. Kita pilih yang kedua, penyusun komponen konten unggulan, narasumber. Oh ya baik, ini mungkin nih untuk jadi narasumber. Oke, di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi narasumber aja udah diakui sekarang, keren. Nah, di sekolah boleh Pak, boleh nggak Bapak. Nah, jadi narasumber Bapak dan Ibu di sekolah untuk kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah. Poinnya 8. Kegiatannya misalnya ada 2 kegiatan. Oke, ini sisanya berapa lagi? 4 poin. Baik. Ini kita tambah lagi Bapak Ibu. Kita tambah lagi, kita cari lagi. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan dalam 6 bulan ini? Peserta pelatihan mandiri ini kan juga kan sesuai model kompetensi guru kepala sekolah pengawas, ya kan? Pelatihan mandiri itu Bapak dan Ibu bisa ikut di PMM ya. Nah, meningkatkan kompetensi sebagai coach, meningkatkan kompetensi sebagai penyusun cerita praktik baik, meningkatkan kompetensi penyusun perangkat ajar kepada guru sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan. Nah, Bapak dan Ibu bikin aja RPP Bapak dan Ibu, modul ajar Bapak dan Ibu jangan bikin sendiri, bikin komunitasnya, komunitas guru yang serumpun dengan Bapak dan Ibu, bikin rame-rame, Bapak dan Ibu bisa buat ini. Nah, sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, kan tentu aja Bapak dan Ibu buat bersama tim Bapak dan Ibu kan bisa dibagi bersama tuh. Nah, saya pilih yang ini 24. Sekarang sudah berapa poin kita? Nah, 52. Kita Bapak dan Ibu bisa sampai memilih yang paling gede ini, yang ini Bapak dan Ibu. Sebagai guru penggerak ada 108. Nih, 128 poin. Nah, jadi Bapak dan Ibu meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta jangka pendek atau menengah kepemimpinan seperti PGP atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, ini ada nih peran penggerak komunitas. Bapak dan Ibu bikin penggerak komunitas. Minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kan tadi kita buat 2 ya. Nah, ini tinggal tambah 1. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu cara kita mengikatkan diri kita dengan sekolah. Ini kan benar-benar terikat kita dengan sekolah. Kita harus mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik di sekolah. Nah, jadi itu bukan hanya sekedar ikut, tapi kita juga punya kewajiban untuk berbagi praktik baik. Itulah yang saya sebut tadi, RHK itu komitmen. RHK yang ada di PMM itu komitmen. Karena itu Bapak dan Ibu dia sudah ada poin-poinnya. Nah, sekarang berapa poin kita sudah dapat? 88 poin. Nah, jadi usahakan Bapak dan Ibu dalam 1 semester di atas 32 poin. Oke, minimal 32 poin, tapi usahakan di atas 32 poin. Entah apa-apalah kali kita sakit atau apa, ada beberapa yang bisa kita laksanakan. Ini aja 1 sebenarnya Bapak dan Ibu udah tuntas kan 36 poin. Nah, tapi kita tuntaskan lah yang jangan cuma 1. Kalau ngajar Ibu Bapak, makanya di sini saya lihat keren. Di PMM itu Bapak dan Ibu kalau ngajar dianggap udah biasa. Jadi di sini nggak ada tugasnya ngajar udah biasa. Tugas kita guru kan ngajar. Nah, tapi yang diminta oleh PMM itu adalah apa yang bisa kita berikan kepada sekolah. Nah, itulah tugas tambahan. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, dan tugas tambahan Bapak dan Ibu targetnya per semester. Nah, tugas tambahan ini Bapak dan Ibu tidak punya tidak punya poin. Jadi jangan ini Pak, saya kan tugas tambahan saya wakil kepala sekolah misalnya, nggak ada poinnya Bapak Ibu. Yang ada diskon jam udah di 12 jam kan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu sebagai wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu sebagai kepala perpustakaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang SMK, ada Bu Julfi tadi di sini sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu silakan pilih di sini. Nah, termasuk Bapak dan Ibu, kalau kita lihat yang ini, kalau kita baca yang ini, ternyata Bapak dan Ibu operator dapodik boleh berasal dari guru.
Nah, di sini Bapak Ibu, meningkatnya kinerja satuan pendidikan pelaksanaan tugas tambahan sebagai operator dapodik. Oke. Nah, jadi operator bisa dari guru, bukan hanya dari tendik. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu sebagai bendahara. Jadi Ibu masuk. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadi bentar. Bentar ya, saya ini moodnya di mana sih? Nah, gimana lo? Gimana? Masih mute, Pak, masih mute. Suaranya Pak masih mute. Baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian silakan memilih, dan ini opsional. Kalau Bapak dan Ibu nggak punya tugas tambahan ya jangan ditaruh-taruh gitu ya. Nah, ini termasuk ini. Sekarang ini isu pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Isu pendidikan 2024 ada 3 Bapak Ibu. 1 bullying, 2 kekerasan, 3 intoleransi. Nah, oke, jadi ini juga Bapak dan Ibu kalau dapat SK berarti itu juga tugas tambahan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah tinggal cengklang aja. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu bukti dukung ini semuanya harus di-upload kayak kemarin. Nah, jadi kan kita ini punya bukti dukung. Di mana Pak kita upload kayak kemarin di Drive. Kemudian dari Drive itu kita kemudian berikan link ya. Nah, udah selesai tadi kinerja kita sudah, kemudian pengembangan kompetensi sudah, kemudian kita ke perilaku kinerja. Di bawah ini ada perilaku kinerja. Di perilaku kinerja Bapak dan Ibu kita tinggal memilih masing-masing satu. Orientasi pelayanan pilih apa? Nah, bersifat ramah kepada peserta didik. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pilih juga apa namanya? Mengucapkan salam dan oke, misalnya seperti itu ya. Udah jawab, tanya sendiri misalnya. Indikator perilaku, apa yang Bapak Ibu lakukan indikator perilaku? Melaksanakan tugas dengan, ini kan komitmen kita bagi satuan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita wujudkan? Oke, dan ini tidak ada ini Bapak dan Ibu, tidak ada nilai ya. Maksudnya kalau saya pilih yang ini 1 sampai 4 ini, satu saya pilih ini nilainya berapa, nggak ada nilai. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kompeten. Ini saya selesaikan ya, biar Bapak dan Ibu nanti kita bisa lihat di akun kepala sekolah kayak mana. Oke. Dan ini menunjukkan penguasaan kompetensi. Oke, menunjukkan. Nah, oke, kemudian harmonis. Ini semua berhubungan dengan perilaku. Nih, menghargai setiap warga. Oke, berlaku menjaga hubungan baik. Oke, kemudian Bapak dan Ibu loyal. Loyal ini berarti suka jajan ya. Oke, loyal setia. Oke, baik. Menjaga nama baik satuan pendidikan misalnya. Nah, apa yang dijaga? Nah, oke. Nah, ini misalnya bersikap dan berperilaku melindungi, adaptif menyesuaikan diri misalnya di kelas. Jawabannya apa? Menyesuaikan di berbagai lingkungan kerja misalnya. Kolaboratif kerjasama, bekerja sama secara terbuka misalnya. Nah, ini hanya satu saja boleh dipilih Bapak Ibu. Nah, jadi satu saja dan jawabannya juga satu. Bersinergi dengan peserta didik. Nah, misalnya sudah. Ini sudah selesai semua ya. Ini udah selesai semua untuk penilaian perilaku. Nah, kemudian Bapak dan Ibu barulah kita ke rangkuman. Nah, ke rangkuman ini janji kita kepada sekolah di rangkuman ini. Semuanya. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita akhiri, kan nggak lama ngisinya. Oke, yang lama mikirnya. Kemudian kita kalau mau dirubah silahkan dirubah. Kebetulan yang saya isi ini kepala laboratorium, saya coba ubah ya. Nah, coba kita rubah. Pengembangan kompetensi tadi sudah. Nah, ini nggak usah khawatir Pak Ibu, masih tetap bisa. Oke, tugas tambahan. Ini beliau adalah kepala laboratorium. Berarti tadi saya isi apa? Wakil kepala sekolah. Saya ganti kepala laboratorium.
Kepala laboratorium. Oke, ini ya. Nah, ke perilaku kinerja saya nggak ubah lagi. Kerangkuman sudah oke. Nah, kalau sudah selesai semua Bapak dan Ibu, kita klik bagian terakhir yaitu lanjutkan ajuan. Oke, lanjutkan ajuan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah tertera ajukan ke atasan di. Nah, ada sebagian guru yang pura-pura nggak paham, ya kan? Nah, ngajar di tempat lain tapi ajukan di SMA Matangkuli misalnya. Nah, itu kan pura-pura nggak paham gitu ya. Nah, jadi kalau ini sudah ditanya ajukan ke atasan di, ya kan, SMA Negeri 1 Matangkuli. Maka Bapak dan Ibu silakan klik di ajukan. Oke. Nah, kalau sudah ajukan, nah udah selesai Bapak dan Ibu. Nah, ini perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tadi saya isi punya Ajizah ya. Oke, kemudian kita klik ke kembali bertanda. Nah, udah selesai Bapak dan Ibu. Terus apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Sekarang Bapak dan Ibu saya akan membuka akun kepala sekolah. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu yang ini kayaknya udah paham ya. Udah ini. Kalau udah diajukan Bapak dan Ibu bisa enggak diedit lagi? Bisa enggak diedit lagi? Kita buka ya, kita lihat. Bisa enggak ini? Ini udah diajukan, bisa enggak diedit lagi? Ternyata Bapak dan Ibu enggak bisa diedit lagi. Kalau sudah diajukan tidak bisa diedit lagi. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu kita juga bisa lihat ada catatan satu kegiatan setara 4 poin. Nah, ini Bapak dan Ibu ternyata kita sudah sampai di sini kita nggak bisa edit lagi. Baik, saya balik ke perencanaan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu, demikian cara membuat perencanaan kinerja yang akan berakhir di 31 Januari nanti. Baik, Bapak dan Ibu, itu satu ya untuk akun Bapak dan Ibu. Selanjutnya, berarti Bapak dan Ibu sudah selesai nih perencanaan guru dan persetujuan atasan. Oh, persetujuan atasan belum. Baru sampai perencanaan guru, persetujuan atasan belum. Artinya Bapak dan Ibu kalau untuk perencanaan kinerja kan nggak butuh waktu lama, bentar aja udah selesai kita. Oke, 15 menit udah selesai. Nah, saya sekarang akan membuka akun kepala sekolah. Oke, saya buka akun kepala sekolah. Nah, oke, saya refresh dulu. Nah, guru-guru yang masuk ke akun kepala sekolah, di akun kepala sekolah ini akun kepala sekolah. Oke, nanti mungkin Bapak dan Ibu ada 1-2 kepala sekolah di sini. 1, 2, 3, 4 mungkin lebih. Baik, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung klik di periksa. Ya, akun-akun yang tadi Bapak dan Ibu bisa langsung periksa. Saya klik di periksa. Nah, Bapak dan Ibu ini. Pak, kok ada? Nah, ini dia Bapak dan Ibu yang barusan ini. Nah, yang barusan ini. Ini udah saya buat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Pak kok tidak semuanya ada? Saya punya 50 guru. 50 guru yang sudah yang perlu disetujui 15. Ini artinya sudah mengajukan. Yang belum mengajukan 35. Bapak dan Ibu di sini di akun kita juga ada guru-guru yang belum bisa mengajukan, atau bahkan di sini juga ada Bapak dan Ibu guru honor. Nah, di sini tidak semuanya guru negeri Bapak dan Ibu guru honor. Tidak semuanya guru negeri. Jadi kewajiban untuk mengisi pengelolaan kinerja itu bagi guru negeri saja, bagi PNS. Nah, di akun kepala sekolah, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, di sini kan perlu setujui, cek dulu, dicek dulu. Nah, cek dulu, baca dulu. Kepala sekolah, Bapak dan Ibu, kalau melihat Bapak dan Ibu tidak yakin dia apa yang Bapak dan Ibu isi, kepala sekolah bisa mengganti, mengedit Bapak dan Ibu. Nah, jadi kepala sekolah dapat mengedit kegiatan Bapak dan Ibu. Ini misalnya, nah bahkan kepala sekolah bisa menghapus Bapak Ibu. Jadi ini nggak pas dihapus, ini nggak percaya dia sama Ibu ya. Nah, 3 kali pertanyaan kepala sekolah edit aja nih, 2 kali cukup lah. Kalau diedit Bapak dan Ibu berubah. Nah, jadi kepala sekolah bisa mengedit. Nah, adanya penyesuaian dari atasan. Nah ini nanti keluar di sini. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita bisa tahu, oh atasan yang rubah, tahu kita.
Oke, jadi ini Bapak dan Ibu kita bisa hapus, kita juga bisa ubah. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu kita ke hasil kerja tambahan, kita cek lagi. Ternyata bisa jadi Bapak dan Ibu tadi salah isi, kepala sekolahnya nggak terima. Di sini Bapak dan Ibu bukan kepala laboratorium, bukan kepala bengkel, tapi bukan juga TEVA, tapi Bapak dan Ibu ngisi-ngisi gitu ya kan, ngaku-ngaku misalnya. Kepala sekolah bisa Sampus ya. Nah, kemudian ke perilaku kinerja. Nah, ini juga kepala sekolah bisa edit ya. Nah, kemudian selanjutnya ke persetujuan. Nah, kalau kepala sekolah sudah selesai, maka kepala sekolah bisa menyetujui. Kebetulan ini karena saya yang isi akun dari salah satu guru saya belum berani setujui karena kan saya yang isi. Ini biar saya setujui yang sudah pasti dulu ya. Oke, nah ini misalnya kalau ini nggak apa-apa ditinggalin gitu aja dulu nggak apa-apa, nanti dikonfirmasi. Konfirmasi panggil aja gurunya ini beneran nggak gitu kan? Nah sekarang Bapak dan Ibu ini yang sudah pasti ini satu orang yang sudah pasti ini saya lanjutkan aja kerjaan saya. Nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin ini udah ke persetujuan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai, Bapak dan Ibu kepala sekolah tinggal setujui saja. Oke, kepala sekolah tinggal setujui. Nah, berarti Bapak dan Ibu satu orang sudah disetujui sama kepala sekolah. Nah, kita lihat selengkapnya yang sudah disetujui. Nah, ya, jadi seperti ini. Nah, sudah disetujui sama kepala sekolah. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dilakukan di sekolah. Oke. Apakah ini bisa dicetak? Kayaknya bisa dicetak di akun guru kayaknya. Tapi kebetulan saya nggak punya akun Bu Yusnida ini. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu mau lihat bagaimana hasilnya sudah disetujui atau belum, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat kembali di akun guru. Sorry, yang untuk ini saya belum berani setujui Bapak Ibu ya, karena yang ini saya refresh, karena ini kan tadi saya pinjam akun, nggak berani saya setujui dulu. Nah, kalau sudah setuju, Bapak dan Ibu mungkin di sini sudah keluar disetujui, tinggal dicetak saja. Ini akun gurunya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir itu untuk penilaian kinerja. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Baik, mohon izin Pak Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutin nama ya. Ya, saya